Kisah perjalanan Salman Al-Farisi mencari Islam. Dari budak Yahudi sampai menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salman Al-Farisi adalah penggagas strategi Perang Khandaq. Salah satu perang paling masyhur dalam sejarah perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini merupakan kisah perjalanan hidup Salman Al-Farisi. Bermula dari, Ibnu Ishaq berkata, Ashim bin Umar bin Qatadah Al-Ansori berkata kepadaku, dari Mahmud bin Labid, dari Abdullah bin Abbas, yang berkata bahwa Salman Al-Farisi bercerita kepadaku, dan aku mendengarnya dari mulutnya langsung. Waktu itu kami sedang duduk di Baqi Al-Gharqad. Kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakamkan seorang sahabat. Saat itu seseorang seolah mengikuti Rasulullah dari belakang. Entah apa yang dimauinya, namun kemudian dia terduduk dan menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memanggilnya, dan mengajaknya berbicara. Kemudian ia pun bercerita. Dialah Salman Al-Farisi. Aku orang Persia, berasal dari di sebuah desa yang bernama Jayu di daerah Asfahah. Sedangkan ayahku adalah seorang tokoh di desaku. Aku adalah anak yang paling disayangnya. Ayahku amat menyayangiku, hingga ia mengurungku di dalam rumah, seperti seorang anak gadis. Agama yang aku anut adalah agama Majusi. Aku mendalami agamaku dan menjadi penjaga api yang harus selalu menyala, dan tidak boleh padam sesaat pun. Ayahku memiliki ladang yang demikian luas. Suatu ketika, ayahku sibuk dengan urusan bangunannya dan dia berkata kepadaku, Salman, ayah akan sibuk dengan urusan bangunan ini, ayah tidak ada waktu untuk pergi ke ladang. Hari ini engkau saja yang pergi untuk mengurusnya. Ayahku kemudian memberitahuku hal yang harus aku lakukan, kemudian ia berkata, janganlah terlambat pulang Salman. Bagaimanapun, kamu lebih berarti bagiku daripada ladangku dan kamu adalah segala-galanya bagiku. Kemudian aku berangkat menuju ladang ayahku, seperti yang ayahku mau. Dalam perjalanan, aku melewati sebuah bangunan milik orang-orang Nasrani, dan mendengar suara-suara mereka, saat mereka mengerjakan ibadah di dalamnya. Sungguh aku tidak tahu banyak mengenai kehidupan orang lain, karena selama ini dikurung di rumah. Kemudian aku berjalan mendekati bangunan tersebut. Terdengar suara mereka semakin jelas dan rasa ingin tahuku pun semakin besar. Perlahan, aku pun mencoba untuk masuk, untuk melihat apa yang mereka kerjakan, hingga langkahku tiba pada sebuah ruangan. Aku diam sambil memperhatikan tata cara ibadah mereka. Tanpa kusadari, aku mengagumi dan tertarik pada apa yang mereka kerjakan. Dalam hati, aku berkata, demi Tuhan, agama orang-orang Nasrani ini jauh lebih baik daripada agama yang aku peluk, dan akan terus di sini hingga matahari terbenam. Aku pun tidak melanjutkan perjalanan ke ladang ayahku. Kemudian salah satu orang di ruangan itu berada dekat denganku. Aku pun bertanya padanya, berasal dari manakah agama ini? Orang itu menjawab, dari Syam. Sore pun tiba, aku pun berjalan pulang menuju rumah. Ternyata ayahku sudah menungguku. Ia pun sudah menyuruh seseorang untuk mencariku. Kekhawatirannya membuat ia tidak mengerjakan semua pekerjaannya. Ketika aku sampai, ayahku bertanya, Salman anakku, kemana saja kamu pergi? Bukankah kamu sudah berjanji untuk cepat pulang? Aku pun kemudian menjawab, Ayah, aku tadi berjalan melewati sebuah bangunan, di mana orang-orang Nasrani sedang mengerjakan ibadah mereka. Aku kagum pada agama mereka, dan berada di tempat mereka, hingga matahari terbenam. Lalu ayahku berkata, Wahai Salman, tidak ada kebaikan apapun pada agama tersebut.
Agamamu dan agama nenek moyangmu, jauh lebih baik daripada agama itu. Mendengar perkataan ayahku itu, aku pun menjawabnya. Tidak, demi Tuhan, agama mereka jauh lebih baik daripada agama yang kita anut. Setelah kejadian tersebut, ayah mengkhawatirkanku. Ia mengikat dan mengurungku di rumah. Namun keinginanku untuk mendalami agama Nasrani semakin besar. Aku mengirim seseorang kepada orang-orang Nasrani itu, dan aku katakan kepada mereka, manakala ada rombongan dari Syam datang kepada kalian, berilah kabar kepadaku. Tidak lama kemudian, datanglah pedagang-pedagang Nasrani dari Syam. Dan mereka pun memberiku kabar. Kemudian aku mengutus orang lagi, untuk memberitahukan keinginanku. Aku katakan kepada mereka, jika mereka telah menyelesaikan urusannya, dan hendak pulang ke negeri mereka, izinkan aku untuk bisa ikut bersama mereka. Ketika para pedagang Nasrani itu berencana kembali ke negerinya, mereka pun memberiku kabar. Kuputuskan rantai dari kakiku, berlari menuju orang-orang Nasrani itu dan pergi bersama mereka hingga tiba di Syam. Setibanya di Syam, aku bertanya pada orang-orang yang kutemui, siapakah dari pemeluk agama Nasrani di sana, yang paling utama ilmunya? Mereka berkata, uskup di gereja. Lalu aku mendatangi gereja yang mereka katakan dan bertemu uskup itu lalu berkata kepadanya, wahai Tuan, aku sangat tertarik untuk mempelajari agama Tuan. Aku ingin sekali tinggal di sini dan mendalaminya. Aku juga ingin melayanimu di gerejamu ini, agar bisa belajar ilmu darimu serta beribadah bersamamu. Uskup itu berkata, masuklah. Aku pun masuk. Seperti yang aku katakan, aku melayani uskup itu, dan mengetahui apa yang dilakukannya. Setelah beberapa lama, aku tersadar, kalau ternyata uskup ini adalah orang yang jahat. Ia perintahkan umatnya bersedekah, dan senantiasa menyeru mereka untuk melakukan itu. Namun manakala mereka telah mengumpulkannya, ia simpan hasilnya untuk kepentingan dirinya sendiri, dan tidak menyerahkannya kepada orang-orang miskin. Ia berhasil mengumpulkan 7 kendi penuh berisi emas dan perak. Aku sangat marah padanya akibat tindakannya tersebut. Tidak lama kemudian uskup itu meninggal dunia. Orang-orang pun berkumpul untuk menguburkan jenazahnya. Sebelum dikuburkan, aku menemui orang-orang itu, dan berkata kepada mereka, sesungguhnya orang ini adalah orang yang jahat. Ia minta dan berseru pada kalian untuk bersedekah. Namun apabila kalian memberikan sedekah kepadanya, ia malah menyimpannya untuk dirinya sendiri, dan tidak menyerahkannya sedikitpun kepada orang-orang miskin. Mereka berkata, bagaimana engkau tahu tentang hal itu? Kukatakan kepada mereka, aku akan tunjukkan tempat penyimpanannya kepada kalian. Aku tunjukkan tempat penyimpanan harta itu kepada mereka. Kemudian mereka mengeluarkan 7 kendi yang penuh dengan emas dan perak. Ketika mereka melihat ke-7 kendi penuh tersebut, mereka berkata, demi Tuhan, kami tidak akan mengubur mayat uskup ini. Maka mereka menyalip uskup tadi dan melemparinya dengan batu. Setelah itu, mereka memilih orang lain untuk menjadi uskup, menggantikan uskup sebelumnya. Aku belum pernah melihat orang beribadah tepat waktu, yang lebih utama darinya dalam beribadah, lebih zuhud terhadap dunia, lebih mencintai akhirat, lebih tekun di siang dan malam hari, dari uskup baru itu. Aku sangat mengaguminya. Aku tinggal bersamanya dalam waktu yang lama, hingga akhirnya, kematian menghampirinya. Aku katakan kepadanya, wahai Bapak Uskup, aku telah di sini bersamamu dan aku mengagumimu, aku menghormatimu. Kini telah datang keputusan Tuhan kepadamu, maka akan engkau titipkan aku kepada siapa? Ia pun menjawab dengan pelan, anakku, demi Tuhan, aku tidak tahu seperti apa diriku sesungguhnya. Sudah banyak orang yang meninggal dunia, mengubah agama yang dianutnya dan meninggalkan tradisi yang sebelumnya mereka kerjakan, kecuali satu orang yang kini berada di Al-Mausil, yaitu Uskup Al-Mausil. Ia melakukan seperti apa yang diriku lakukan. Susulah dia ke sana. Ketika uskup itu meninggal dunia, dan telah kami dikuburkan, aku pun pergi pada uskup di Al-Mausil itu. Setibanya di sana, aku katakan kepadanya, wahai Bapak Uskup Al-Mausil, sesungguhnya Bapak Uskup Syam telah berwasiat kepadaku, sebelum ia meninggal dunia, agar aku menemuimu. Ia mengatakan kepadaku, bahwa engkau seperti dia.
Mendengar wasiat itu, Uskup Al-Mausil pun berkata, "Tinggallah engkau bersamaku." Aku pun menetap bersamanya. Aku dapatkan ia seorang yang baik persis seperti yang diceritakan sahabatnya. Tidak lama kemudian Uskup Al-Mausil pun meninggal dunia. Menjelang meninggalnya, aku datang kepadanya dan berkata, "Wahai Bapak Uskup, sesungguhnya Bapak Uskup Syam telah berwasiat kepadaku, agar aku pergi kepadamu, dan sekarang takdir Tuhan telah datang kepadamu, seperti yang engkau saksikan, lalu kepada siapa kini engkau wasiatkan?" Uskup Al-Mausil berkata, "Anakku, demi Tuhan, yang aku tahu hanya ada satu orang yang seperti kami di Nasibin, yaitu Uskup Nasibin. Pergilah engkau menemuinya." Ketika Uskup Al-Mausil telah meninggal dunia, dan jenazahnya telah kami kuburkan, aku pun pergi menemui Uskup di Nasibin itu. Aku jelaskan tentang diriku, dan apa yang diwasiatkan dua sahabatku. Ia berkata, "Tinggallah bersamaku." Lalu aku tinggal bersamanya, dan aku dapati dia seperti sahabatnya yang telah meninggal dunia. Aku tinggal bersama orang terbaik. Demi Tuhan, tidak lama kemudian ajal menjemputnya. Menjelang kematiannya, aku datang dan berkata kepadanya, "Wahai Bapak Uskup, Uskup Al-Mausil berwasiat kepadaku sebelum meninggalnya, agar aku pergi kepadamu, kini kepada siapa engkau wasiatkan?" Uskup Nasibin pun berkata, "Anakku, demi Tuhan, yang aku tahu hanya ada satu orang yang masih seperti kami, pergilah engkau kepadanya di Amuriah, wilayah Romawi." Uskup Nasibin pun meninggal dunia, kemudian jenazahnya kami kuburkan. Setelah itu, aku pergi kepada Uskup di Amuriah. Aku menemuinya dan menerangkan padanya tentang siapa diriku sebenarnya. Ia berkata, "Tinggallah engkau bersamaku." Aku pun tinggal bersama seorang yang demikian baik, sesuai dengan cerita sahabat-sahabatnya, dan perintah mereka. Aku tinggal bersamanya dan juga bekerja sampai mempunyai sejumlah sapi dan kambing. Tak berapa lama kemudian, Uskup itu pun meninggal dunia. Menjelang kematiannya, aku mendatanginya dan bertanya kepadanya, "Wahai Bapak Uskup, aku pernah tinggal bersama Uskup Syam, lalu ia berwasiat agar aku pergi kepada Uskup Al-Mausil. Kemudian Uskup Al-Mausil berwasiat agar aku pergi kepada Uskup Nasibin, lalu Uskup Nasibin berwasiat agar aku pergi kepadamu. Kini kepada siapa engkau wasiatkan?" Uskup Amuriah berkata, "Anakku, demi Tuhan, aku tidak tahu, apakah kini masih ada orang-orang yang seperti kami, yang bisa aku wasiatkan engkau pergi kepadanya. Namun demikian, kini telah dekat kedatangan seorang nabi. Ia diutus dengan membawa agama Ibrahim alaihissalam, dan akan muncul di negeri Arab. Tempat hijrahnya adalah di daerah di antara dua tanah berbatu hitam, dan di antara dua daerah tersebut terdapat banyak sekali pohon kurma. Nabi tersebut mempunyai tanda-tanda yang tidak mungkin bisa disembunyikan. Ia menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Di antara kedua bahunya terdapat stempel kenabian. Jika engkau sanggup pergi ke negeri tersebut, maka pergilah." Kemudian Uskup Amuriah pun meninggal dunia dan jenazahnya kami makamkan. Sementara aku tetap tinggal di Amuriah. Aku terus mencari kabar tentang Nabi dan daerah hijrahnya, seperti yang diceritakan Uskup Amuriah, hingga sekelompok pedagang berjalan melewatiku. Aku berkata kepada mereka, "Bawalah aku ke negeri Arab, dan aku akan berikan sapi dan kambingku ini kepada kalian." Mereka berkata, "Baiklah, kami akan bawa engkau ke negeri Arab." Aku berikan sapi dan kambingku kepada mereka, kemudian mereka membawaku pergi. Tapi tatkala tiba di sebuah lembah, mereka berbuat zolim, mereka menyekapku dan menjualku sebagai budak kepada seorang Yahudi. Begitulah, maka aku pun tinggal bersama orang Yahudi tadi sebagai budaknya. Di tempat ia tinggal, aku melihat banyak pohon kurma. Aku berharap semoga negeri inilah yang pernah diisyaratkan Uskup Amuriah. Namun aku tidak yakin sepenuhnya. Ketika aku tinggal bersama orang Yahudi tadi, datanglah saudara sepupunya yang berasal dari Bani Quraiza di Madinah. Ia membeliku dari sepupunya itu, kemudian membawaku ke Madinah. Demi Tuhan, begitu aku melihat Madinah, aku melihatnya persis seperti yang dijelaskan Uskup Amuriah. Aku pun tinggal di sana.
Saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai nabi dan menetap di Mekah. Sementara aku tidak mendapat berita tentang beliau, karena sibuk dengan pekerjaanku sebagai seorang budak. Tidak berapa lama kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Saat aku sedang berada di atas pohon kurma, mengerjakan beberapa pekerjaan yang biasa aku lakukan untuk tuanku, sedang tuanku duduk di bawahku. Tiba-tiba sepupunya datang dan berdiri di depannya. Sepupunya itu datang memberikan kabar. Wahai sepupuku, semoga Allah menghancurkan Bani Kailah. Demi Allah, mereka sekarang sedang berkumpul di Kuba, untuk menyambut kedatangan seorang laki-laki dari Mekah, dan mereka mengatakan bahwa orang tersebut adalah seorang nabi. Ketika aku mendengar apa yang ia ucapkannya, tubuhku gemetar, badanku limbung, seolah-olah akan terjatuh. Aku pun segera turun dari atas pohon kurma, dan bertanya kepada saudara sepupu tuanku. Berita apa yang engkau katakan tadi? Sepupu tuanku berkata dengan ketus. Apa urusanmu dengan perkara ini? Tuntaskanlah pekerjaanmu. Aku hanya ingin meyakinkan diri, apa sebenarnya yang dia ucapkan. Aku memiliki sesuatu yang telah aku siapkan sebelumnya. Pada sore hari aku mengambilnya. Setelah mendapatkan izin dari tuanku, lalu aku pergi untuk menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Kuba. Setiba di Kuba aku segera menemui beliau dan berkata, aku mendapat kabar bahwa engkau seorang yang soleh. Engkau mempunyai sahabat-sahabat asing, yang sangat membutuhkan bantuan. Ini ada beberapa barang yang aku siapkan untuk sedekah buatmu. Aku tahu kalian lebih berhak daripada selain kalian. Aku serahkan sedekah tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, makanlah. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahan tangannya dan tidak memakan sedikit pun dari sedekah yang aku berikan padanya. Aku bergumam dalam hati, ini baru tanda pertama. Kemudian aku mohon izin dari hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pulang. Setelah itu, aku kembali menghimpun barang-barangku yang lain, dan sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah pindah ke Madinah. Aku pun pergi ke Madinah. Aku datang menemui beliau lagi dan berkata, aku lihat engkau tidak memakan harta sedekah. Maka terimalah hadiah khusus dariku untukmu. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan hadiahku, dan menyuruh sahabat-sahabatnya ikut makan bersamanya. Aku bergumam dalam hati, ini pertanda kedua. Setelah itu, pada kesempatan lain, aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Baqi al-Gharqad. Saat itu beliau sedang mengantar jenazah seorang sahabatnya. Aku telah mengetahui dua tanda kenabian pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini aku ingin memastikan tanda yang ketiga. Saat aku datang, beliau sedang duduk di antara sahabat-sahabatnya. Kemudian aku mendekatinya, mengucapkan salam kepada beliau. Setelah itu, aku sengaja memposisikan diri di belakang beliau, karena ingin melihat punggungnya, apakah aku melihat stempel tanda kenabian, seperti yang dijelaskan sahabatku Uskup Amuriyah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatku berada di belakangnya, beliau mengetahui bahwa aku sedang mencari tanda kenabian yang pernah dijelaskan oleh sahabatku. Beliau menanggalkan kainnya dari punggungnya, saat itulah aku melihat stempel kenabian pada punggung beliau. Kemudian aku balik ke depan beliau, menciumnya sambil menangis. Aku pun beranjak pergi, hendak menenangkan diriku, ketika kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, kemarilah. Aku pun berbalik arah, dan duduk menghadap beliau. Aku kisahkan kepadanya semua peristiwa yang terjadi mengenai diriku, sebagaimana aku ceritakan kisah ini kepadamu, wahai Ibnu Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin agar kisahku ini diketahui oleh semua sahabat-sahabatnya. Setelah itu Salman disibukkan dengan pekerjaannya sebagai seorang budak, hingga dia ketinggalan dan tidak bisa ikut pada perang Badar dan perang Uhud bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, tulislah perjanjian kebebasan dirimu dari perbudakan, dengan membayar sejumlah uang wahai Salman.
Kemudian aku menuliskan kesepakatan pembebasan diriku dari tuanku, dengan membayar 300 pohon kurma yang aku tanam untuknya, dan emas 40 ukiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Bantulah saudara kalian ini." Sahabat-sahabat Rasulullah ada yang membantu dengan memberi pohon kurma kepadaku. Ada yang memberi 30 bibit pohon kurma. Ada yang memberiku 20 anak pohon kurma. Ada yang memberiku 15 bibit pohon kurma, ada yang membantu 10 bibit pohon kurma. Setiap orang membantu sesuai dengan kadar kemampuannya, hingga akhirnya terkumpul 300 bibit pohon kurma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pergilah wahai Salman, dan galilah lubang untuk bibit-bibit pohon kurma ini. Jika telah selesai menggalinya, temuilah aku, sehingga tanganku sendiri, yang meletakkan bibit pohon kurma ini ke dalamnya. Kemudian aku menggali lubang untuk bibit-bibit pohon kurma tersebut, dengan dibantu sahabat-sahabatku. Ketika telah selesai menggalinya, aku kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahu bahwa aku telah selesai menggali lubang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi bersamaku ke lubang-lubang untuk bibit kurma tersebut. Kami berikan bibit pohon kurma kepada beliau, lalu beliau masukkan ke dalam lubang dengan tangannya sendiri, sampai proses penanaman selesai. Dan, tidak ada satupun bibit pohon kurma yang mati. Aku rawat pohon-pohon kurma itu, dan aku masih memiliki tanggungan hutang harta. Tak berapa lama kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa emas sebesar telur ayam dari sebuah tempat pertambangan. Rasulullah bersabda, "Apa yang telah dilakukan orang Persia yang akan memerdekakan dirinya dengan perjanjian membayar sejumlah uang?" Aku dipanggil untuk menemui Rasulullah. Beliau bersabda, "Ambillah emas ini, dan bayarlah hutangmu dengannya, wahai Salman." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana emas ini bisa melunasi semua hutangku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ambillah, karena Allah akan melunasi hutangmu dengannya." Aku mengambil emas tersebut lalu menimbangnya. Ternyata berat emas tersebut adalah 40 ukiah. Lalu aku bayar hutangku pada tuanku dengan emas itu. Sehingga aku menjadi orang merdeka. Aku lalu ikut terjun pada perang Khandaq bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang merdeka. Dan sesudahnya tidak pernah sekalipun aku melewatkan satu medan perang pun.